10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mohon maaf, logonya belum diupdate ini, tapi yang teman-teman semua yang di desa itu sudah logo yang terbaru. Nah di sini ada beberapa menu, masih sama seperti halnya 2020, ada menu pendapatan, ada menu perangkat. Nah ini Bapak Ibu yang di kecamatan, ini kita masuk login sebagai login desa. Nanti yang dari kecamatan user nanti kita kasihkan, mohon maaf sekarang lagi di input terlebih dahulu Pak user kecamatannya, karena ada beberapa kita masih menunggu admin kecamatan yang lainnya. Nah bagaimana cara menginputnya? Mohon izin teman-teman semua, teman-teman desa, sebelum menginput pastikan APBDes-nya sudah terposting atau sudah ditetapkan sebagai Perdes APBDes, sehingga nanti ketika masuk ke dalam Sipakades tidak ada perubahan data, karena khawatir nanti ketika berubah data tidak sesuai dengan apa yang akan dicairkan, karena Sipakades ini bersifat final Pak Bu. Jadi mohon izin Bapak Ibu yang ada di desa, teman-teman planner semua, sebelum menginput Sipakades pastikan APBD Siskedesnya sudah terkunci atau sudah terposting, baru bisa masuk ke dalam Sipakades. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Ya. Nah, bagaimana cara menginputnya? Mohon izin nanti saya. Sebentar saya kosongkan data dulu, Pak. Nah ini, kita masukkan dulu nama perangkat desa. Kan di sini sudah ada. Silakan kalau belum nanti diklik edit. Nah di sini tolong dimasukkan nama semua perangkat desa yang terlibat dalam pengolahan keuangan desa. Mulai dari nama desa, alamat desa. Nah alamat desa ini penting sekali Pak, karena nanti akan menjadi nama di kop surat. Kop surat ketika Bapak Ibu akan mencetak SPM. NPWP desa tolong dimasukkan, nama kepala desa, kalau tidak ada NIK-nya silahkan dinolkan saja, nomor KTP, NIK-nya silahkan dimasukkan di sini, sekretaris desa juga. Nah nama banknya silahkan, tolong jangan sampai salah nama bank, ya Bapak Ibu, jangan sampai salah nama bank. Nomor rekeningnya juga tolong jangan sampai salah. Nah, itu ini untuk data perangkat desa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pastikan pendapatannya sama dengan yang ada di Siskeddes. Karena ini sekali lagi saya sampaikan bahwa aplikasi ini bersifat final. Pertama saya akan coba mensimulasikan bagaimana cara mengisi pendapatan yang dari dana transfer. Saya coba klik dari ADD di sini. Nah, dilihat di Siskeddes-nya berapa, misal saya coba di sini saya ketikkan 500 juta. Silakan di-save. Nah, selanjutnya untuk menambahkan kembali silakan diklik menu pendapatannya kembali, langsung ke sub menu pendapatan transfer, terus masukkan belanja
selanjutnya, misal dari bagi hasil pajak, misal 100 juta. Nah, seperti ini. Itu kita coba dulu ya. Selanjutnya, retribusi, misal 50 juta. BDS misal 500 juta. Nah, setelah pendapatan sudah sesuai. Nah, silakan teman-teman semua lihat di keterangan sini, ada total keseluruhan. Nah, lihat di di total keseluruhan ini sesuai atau tidak pendapatannya, total pendapatannya. Kalau sudah sesuai, silakan lanjutkan untuk ke menu selanjutnya. Nah, sekarang sebelum membuat kegiatan, kita lihat dulu. Nah, kalau masih berwarna oranye begini, artinya belanja kegiatan ini belum bisa dibuat kegiatannya atau RAB-nya. Nah, maka dari itu teman-teman semua harus membuat penerimaan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Silahkan diklik penerimaan, diklik Add New Data. Nah, di sini walaupun tidak ada silpa sama sekali, tetap Bapak Ibu harus membuat penerimaan karena formula di aplikasi ini sudah diatur, jadi wajib dimasukkan penerimaan walaupun nol. Nah, bagaimana kalau ada? Ya, Bapak Ibu tinggal masukkan nilai silpa tahun sebelumnya. Nah, kodenya adalah atau kegiatannya, jenis penerimanya adalah silpa tahun sebelumnya, sumber dananya dari ADD misal. Nah, silakan berapa silpanya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu cukup diketikkan saja 0. Kalau ada, silakan diketik angkanya berapa. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di Geodes. Karena nanti akan menjumlah kepada belanja yang akan dibuat kegiatan tadi ya. Oke, saya contohkan yang 0 dulu. Misal tidak ada silpa. Nah, statusnya di sini ada editable atau compare. Nah, yang editable ini sifatnya masih bisa diedit, tetapi ketika Bapak Ibu mengklik konfirmasi berarti sifatnya final dan itu tidak bisa dirubah sama planner. Oke. Nah, kalau sudah benar, kalau sudah oke lah, ini udah ada sama dengan SysQD, silakan Bapak Ibu klik compare. Silakan di save. Nah, kita lihat dulu di belanjanya apakah masih warnanya berubah atau tidak. Nah, ternyata di sini warnanya masih orange. Berarti teman-teman semua harus membuat pengeluarannya sebagai pengurang di pembiayaan tersebut. Nah, dari sini silakan teman-teman semua diklik Add New Data juga untuk pengeluarannya. Nah, jenis pengeluarannya teman-teman semua silahkan pilih pengeluaran pembiayaan lainnya. Nah, sumber dananya tadi yang dibuat berapa atau dari sumber apa, silakan dipilih alokasi dana desa. Dan di sub pengeluaran, Bapak Ibu jangan mengetik angka selain 0. Pastikan yang diketik di sini adalah angka 0. Oke, silakan untuk di save. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Nah, di sini sudah biru Bapak Ibu. Teman-teman semua atau teman-teman panel semua. Nah, kalau sudah biru ini berarti teman-teman sudah bisa membuat kegiatan. Oke, kita lanjutkan dulu yang bagi hasil pajak dan retribusi serta dana desa. Nah, bagaimana yang pajak dan retribusi? Sama penerimaan, add new. Nah, kalau untuk pajak dan retribusi karena di sana ngegabung, tetapi untuk membuat penerimaannya harus dipisah. Misal pertama kita yang
pajak terlebih dahulu. Nah, ternyata ada silpa, misal 1 juta, ya kan? Oke, kita compare, save. Nah, pengeluaran, tambah lagi, pengeluaran pembiayaan lainnya bagi hasil pajak. Nah, di sini ada total penerimaan 1 juta, Bapak Ibu diketikkan saja di sini angka 0. Jangan diketik lagi angka 1 juta. Save. Nah, kita lihat dulu apakah sudah biru atau belum. Nah, ini sudah biru. Nah, tetapi karena nanti akan kita transfernya 2 sumber, retribusi pun harus dibuat seperti tadi dana bagi hasil pajak. Nah, selanjutnya kita buat yang dana desa. Satu lagi. Misal dana desa tidak ada silpa. Diedit secara bersama-sama. Langkah yang pertama, Bapak Dani bisa membuka browser, bisa Google Chrome atau Google Firefox. Kita akan buka Google Chrome. Kemudian Bapak Dani silakan membuka drive-nya masing-masing. Dengan cara menuliskan halaman drive. Drive. Sudah kita buat pendapatannya. Nah, di sini sudah biru semua, Bapak Ibu. Nah, berarti di sini sudah bisa dibuat judul kegiatannya. Nah, tadi yang silpa tadi sudah menjumlah langsung ke dalam masing-masing sumber. Tadi tidak ada silpa, totalnya masih tetap 500 juta. Bagi hasil pajak bertambah 1 juta, dana desa masih 500 juta. Nah, inilah nanti yang akan dibuat anggaran. Oke, kita coba yang alokasi dana desa. Kita klik alokasi dana desa seperti ini. Nah, pastikan Bapak Ibu membuat kertas kerja mana saja yang akan dipisah dalam membuat judul kegiatan, mana saja yang akan digabung. Oke, saya coba buka Squarespace-nya. Nah, di sini Squarespace sudah terbuka. Kita lihat Pak di sini. Misal saya contohkan desa apa nih? Desa Sangkudu misalnya. Nah, bagaimana caranya agar tidak agar tidak salah-salah, karena kemarin 2020 ada beberapa desa yang menginput dana ADD ternyata dia PBH. Menginput dana PBH ternyata dia ADD. Nah, ini yang perlu dicermati oleh teman-teman semua dalam menginput ke Sipakades. Karena nanti ketika pencairan ADD tidak bisa digunakan oleh PBH. PBH tidak bisa digunakan oleh ADD. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman semua ketika mau menginput, pilih klik RAB yang per sumber dana. Nah, di sini bisa terlihat di sini ada. Silakan sumber dana mana dulu yang akan dibuat ininya Sipakadesnya. Cetak. Nah, teman-teman semua, di sini ada dua sub kegiatan. Yang pertama adalah penghasilan tetap kepala desa, dan yang kedua tunjangan kepala desa. Oke. Nah,
kita lihat lagi bahwa di kode kegiatan ini hanya satu. Nomor kodenya adalah 1.1.01. Kegiatannya adalah penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Oke, bagaimana cara menginputnya? Boleh membuat satu kegiatan sesuai dengan judul kegiatan ini, atau membuat paket kegiatan atau sub kegiatan sesuai dengan judul yang ada di RAB sini. Oke, saya contohkan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu agar untuk mengklik jumlah yang akan dibayarkan sesuai dengan RAK yang telah Bapak Ibu buat. Nah, contoh misal untuk pemberian gaji dan tunjangan. Karena di RAB-nya 12 bulan, maka gaji tersebut harus diklik bulannya sampai dengan 12 bulan. Nama pelaksananya sesuaikan dengan yang ada di RAB. Namanya misal Romdani. Nah, kegiatannya silakan pilih sesuai dengan yang ada di Siskeudes. Di Siskeudes tadi kegiatannya adalah 101.01.01, kegiatannya adalah penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Silakan dipilih. Nah, sub kegiatannya ini tadi sudah saya sampaikan, boleh mengetik judul kembali atau mengetik sesuai dengan paket kegiatannya. Oke, kita coba lihat kembali. Nah, ini yang dinamakan paket kegiatannya. Pemberian penghasilan tetap. Saya coba yang dipisah. Nah, di sini diketikkan saja, silakan. Penghasilan tetap kepala desa. Nah, satuannya bulan. Volumenya 12. Nah, seperti ini. Oke. Jumlahnya itu adalah pagu atau anggaran berapa selama setahun tadi. Nah, jumlahnya adalah 48 juta. Jumlahnya adalah 48 juta. Nah, di sini. Nah, ini kita membuat judul kegiatan. Paket kegiatan. Nah, selesai. Nah, dalam satu kegiatan ini bisa dibuatkan beberapa sub kegiatan. Nah, selanjutnya untuk menambahkan kegiatan lagi masih di ADD, diklik kembali di kolom ADD sini. Kita lihat dulu kegiatannya tunjangan kepala desa. Silakan centang 12 bulan karena ini gaji. Namanya tadi Romdani. Dengan kegiatan yang sama, silakan di sini jelaskan tunjangan kepala desa. Oke, kegiatannya satuannya bulan, volumenya 12. Berapa anggarannya? Anggarannya 18 juta. Oke. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, pastikan kegiatannya ini sumber dananya sama dengan yang ada di Siskeudes dan kegiatannya kode rekeningnya sama dengan yang ada di Siskeudes. Nah, dalam hal penginputan paket kegiatan, mohon untuk dijelaskan. Jangan hanya belanja perlengkapan, jangan hanya belanja makan minum, tapi dijelaskan kegiatannya. Oke, saya contohkan kembali. Misal kita klik, masih di ADD, kita buatkan kembali. Nah, kegiatannya ada misal di bulan Februari, Maret, April. Nah, misal ini seperti ini. Ini kegiatan perencanaan misal. Nah, pilih kegiatannya. Misal desa akan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan desa.
Nah, di sini. Nah, sub kegiatannya misal di tahun 2020 banyak yang membuat judulnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Mohon maaf, teman-teman, di sini kita tidak mengetikkan belanja rekening belanja, tapi yang kita ketikkan di sini adalah paket kegiatan. Nah, misal contoh begini. Nah, contoh misal kegiatannya seperti ini. Di 2020 kemarin dia ketikkan belanja barang cetak dan penggandaan, belanja barang konsumsi dan makan minum, belanja bendera atau umbul-umbul, belanja honorarium. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kemarin di menu atau di kegiatannya. Nah, ketika dibuatkan RPD tidak sesuai dengan SPP. Kenapa? Karena di SPP digabung, tetapi ketika di RPD dipisah. Nah, ini terjadi. Kenapa? Karena di awalnya itu sudah salah. Nah, jadi teman-teman semua, kalau menemukan kegiatan seperti ini atau membuat kegiatan seperti ini, boleh teman-teman semua ketik sesuai dengan judul kegiatan di atas ini. Kalau tidak ada paket kegiatan seperti ini, diketikkan kembali kegiatan yang ada di Sysquedes sesuai kodenya. Nah, misal nih, penyelenggaraan musrenbang desa. Nah, seperti ini aja, nggak usah dijabarin kembali. Nah, nanti ketika di RPD-nya Pak dipisah katanya, terus nanti bagaimana cara memisahkan non tunai dan tunai. Nah, si Pak Kades ini sudah dibuat sedemikian rupa agar nanti teman-teman semua, teman-teman sekalian mudah dalam hal menagih mana yang tunai dan yang non tunai. Nah, kalau seperti ini, outputnya silahkan ketikkan saja, pilih dulu kegiatan. Nah, ini satu kegiatan saja. Nah, anggarannya silahkan sesuai dengan yang ada di Sysquedes. Nah, seperti ini. Nah, nanti di RPD itu kegiatan ini karena saya yakin pasti di sini ada narasumber dan pasti narasumber itu adalah non tunai dan sifatnya definitif. Pertanyaannya apakah bisa dibagi dua? Bisa tunai sama non tunai. Nanti akan kita simulasikan kembali. Oke, ini yang untuk ADD. Nah, semua anggaran di sini itu berlaku sama dengan tadi yang saya jelaskan cara penginputannya. Jadi jangan terlalu banyak item di sini. Sehingga nanti pada saat di RPD atau penagihan tidak sama dengan yang ada di SPP. SPP-nya digelondongin, ternyata di si Pak Kadesnya dirinci. Itu. Nah, makanya teman-teman semua pinter-pinter di dalam harus cermat pada saat membuat penganggaran di si Pak Kades. Oke? Kita habiskan saja, ini tersisa 424 juta. Nah, misal saya habiskan saja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Nah, misal pembangunan gedung sarana kantor. Nah, kalau untuk yang bangunan seperti ini, silahkan berapa unit, misal 2 unit lantai, bawah atas, misal. Sisanya 420. Pastikan sama dengan yang ada di Sysquedes ya, Pak Ibu. Oke. Nah, ini udah 0, berarti sudah bisa dibuatkan RPD. Tuh, seperti itu ya. Nah, anggaplah ini sudah 0 semua. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, teman-teman, sebelum membuat RPD, pastikan anggarannya sudah sama dengan yang ada di Sysquedes. Sehingga nanti admin ketika mentransfer tidak
terakumulasi, Pak. Karena kemarin teman-teman ketika akan mencairkan ada kegiatan yang belum diselesaikan. Oke lah, kita anggap ini sudah selesai semua. Nah, sekarang kita buat tagihannya. Nah, sebelum membuat tagihan, pastikan teman-teman semua membuat matrik terlebih dahulu dari tanggal ke tanggal. Kapan membuat SPP, kapan uang masuk, kapan akan dilaksanakan, dan kapan akan dicairkan. Nah, teman-teman semua harus bisa mengestimasi tanggal-tanggal tersebut. Sehingga apa? Sehingga nanti pada saat penatausahaan bisnis geodes tidak terlalu jauh dan tidak terlalu mepet waktunya. Itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Sebelum kita ke RPD, mungkin dari sisi penganggaran, kira-kira ada pertanyaan? Bisa angkat tangan, bisa raise hand. Dari Bapak Ibu Kecamatan mungkin? Silahkan di-unmute teman-teman semua. Dari sisi penganggaran, sebelum kita masuk ke tagihan. Alhamdulillah ya. Tidak ada pertanyaan, berarti teman-teman semua menyimak, memperhatikan, dan insya Allah Senin cair. Gitu ya. Setuju ya Senin cair ya? Oke, kalau setuju boleh acungkan tangan. Boleh angkat jempolnya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin amin. Amin ya Allah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pusing ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini masih ya, silakan. Mohon izin Pak dari Kecamatan Legok Pak. Iya silakan. Siap diizinkan. Sok, mangga. Siapa dulu nih? Raisan aja, Raisan. Nonggung. Pak Dik, mohon izin Pak, untuk Kecamatan Legok kan dana PPKM udah 4 desa yang cair Pak. Gimana tuh Pak untuk diisi Pak Kadesnya Pak? Maksudnya sudah diambil secara manual atau bagaimana? Sudah Pak kemarin Pak, untuk 4 desa Pak, Babat, Caringin, Serdang Wetan Pak, dan Rancagong kalau nggak salah. Oh sudah cair ya? Kemarin Pak. Kalau sudah cair nanti silakan aja disesuaikan dengan yang ada di Pak Kades, silakan diinput, nanti minta diapproval sama kecamatan. Tapi itu saya lihat teman-teman semua, ini langsung ke pencairan saja nih ya, soalnya topiknya belum ke situ. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi teman-teman semua, bagi desa yang sudah mencairkan PPKM kemarin, itu tolong diperhatikan juga, karena di situ pembayaran honor kan berapa bulan kalau nggak salah, sampai 6 bulan ya? Honor itu, iya, Pak. Tapi faktanya di lapangan itu uang diambil semua. Nah ini yang terjadi ketidakdisiplinan teman-teman semua, tidak konsisten dan tidak komitmen terhadap pengelolaan keuangan desa. Nah jadi bagi yang belum cair, tolong perhatikan yang ada di RAB ini, gitu loh maksudnya. Karena kita berpatokan kepada RAB itu berapa schedule-nya. Contoh misal gaji, kan bisa aja ketika uang cair, uang itu cukup untuk 1 tahun misal. Uang itu cukup untuk 1 tahun. Ternyata uang itu cair semua dan posisi kita itu ada di bulan keempat. Kan bisa saja kalau ya kembali lagi ke yang lama-lama lagi itu bisa diambil semua. Oke, bagi yang sudah tidak apa-apa. Tapi itu silahkan aja teman-teman semua yang sudah cair. Yang legok. Ya, untuk yang legok, sesuaikan saja pencairannya berapa, nanti silahkan diupload saja ke Pak Kades. Yang legok tolong itu SPJ-nya, PPKM itu dilaksanakannya bukan Januari ya. Mulai pelaksanaan PPKM itu Februari. Tolong diperhatikan itu nanti di SPJ-nya. Oh, ya. Kemarin itu mengajukan honorarium petugas. Jangan sampai nanti bulan Januari sudah dibayarkan karena pelaksanaan PPKM itu baru di Februari. Tolong diperhatikan untuk Kecamatan Legok. Ini kemarin saya pikir belum cair di bank karena memang kalau surat pemberitahuan ke bank sudah disampaikan secara manual. Mungkin kemarin
percepatan, hanya percepatan. Makanya surat untuk pencairan secara manual memang sudah diterima oleh bank. Tapi ternyata si Pak Kades lebih cepat ininya. Untuk kedepannya kita menggunakan sistem kembali ya, jadi yang tidak seperti yang manual. Dan yang untuk yang sudah cair, karena memang sudah diambil uangnya, itu nggak apa-apa, tinggal nanti diinput di si Pak Kadesnya. Tapi tolong diperhatikan SPJ-nya. Saya ingatkan lagi, PPKM itu baru mulai Februari, jadi jangan sampai ada pelaksanaan di Januari. Oke. Ya, terima kasih Bu Haji telah menyampaikan itu. Teman-teman Legok itu nanti tolong diperhatikan ya. Itu teman-teman Legok ini dicairkan semuanya atau bagaimana? Teman-teman dari Legok sudah dicairkan semua atau bagaimana, Pak? Dicairkan semua, Pak. Oh, tanpa melihat RAB ya? Kalau di SPP-nya mah panjar, Pak. Betul. Tapi sama kadesnya dicairin semua, Pak. Nah, itu tolong ya, teman-teman semua. Ya, hati-hati SPJ-nya ya. Karena saya ingetin lagi, PPKM itu disorot oleh semua pihak. Pasti nanti pelaksanaannya akan Jadi saya tekankan lagi untuk pelaksanaannya. Apalagi kalau yang tidak dilaksanakan satu tahun penuh ya, uang sudah ditarik semua, sudah dilaksanakan pelaksanaannya baru bulan Maret. Jangan sampai nanti biasanya nih triwulan 1 monitoring BPKP sudah turun. Jadi jangan sampai nanti ya saya ingatkan aja lah, hati-hati peng-SPJ-nya karena dipantau semua pihak kalau untuk pelaksanaan PPKM ini. Ya jelas ya teman-teman dari Legok. Luar biasa Legok. Ya hati-hati ya. Nah ini contoh misalnya desa begini, desa Babat. Ini contoh aja nih ya. Saya korek sedikit, mohon izin Bu Haji. Nah di sini honor petugas PPKM 5 pos kali 6 anggota kali 150.000. Berarti gaji yang di depannya ini sudah diambil. Betul nggak? Ya kan? Nah ini tolong jadi perhatian juga oleh bagi teman-teman yang lain agar diperhatikan setiap item yang akan dicairkan. Nah pentingnya RAK di situ Pak, atau kas budget itu pentingnya di situ. Berapa uang yang akan dicairkan bulan demi bulannya. Nah ini tolong diperhatikan oleh teman-teman semua. Nah kalau sudah begini ya mohon maaf teman-teman Legok agar peng-SPJ-nya agar diperhatikan. Dan tadi kata Bu Haji pesannya hati-hati karena PPKM ini semua mata mengawasi, banyak sniper, banyak yang iseng, jadi tolong lebih maksimal lagi dalam pelaksanaannya ya dari teman-teman dari Legok. Ya Pak, makasih Pak. Tidak ada lagi untuk ini Pak, dalam hal pengibutan pelanggaran. Silakan Pak, dari mana? Monitor. Sok, mangga Pak, silakan. Kaitan ini Pak, perincian kegiatan. Ya. Kalau BOP harus dirinci apa gimana? BOP desa? Ya, supaya tidak banyak item di Pak Kades. Ya. Terus satu lagi Pak, kaitan honor di PPKM Mikro itu tunai apa non tunai? Honor tunai atau non tunai? Oh, untuk PPKM Mikro. Mohon izin mungkin untuk honor itu di SDK-nya sudah baca belum? Belum ya? Oke, nanti kita bahas kembali untuk honor ya. Nah, untuk yang tadi untuk BOP desa itu silahkan. Dari mana Pak? Dari mana? Buka. Pak Dik izin, Pak Gedang Ilir. Sok, mangga silakan. Mau nanya terkait PPKM Mikro yang 8%. Siap. Di sini kan ada kegiatan salah satunya persiapan rumah atau ruang isolasi pasien COVID-19. Sementara kan dana dicairkan dulu.
secara tidak langsung itu menunggu kalau ada kejadian atau ada yang terpapar baru bisa direalisasikan ya. Jadi kalau misalkan tidak ada kejadian atau kasus atau yang terpapar, berarti kemungkinan besar kegiatan ini bisa disilpakan ya, dibalikan lagi sampai dengan akhir Desember ya. Ya, terima kasih Pak Kades sudah bergabung sebelumnya. Terkait dengan PPKM Mikro tadi, betul koreksiannya dari Pak Kades tadi, rumah isolasi ini apakah bisa dicairkan atau tidak. Nah, bagaimana dengan kondisi daerah tersebut bisa tersebut zona hijau, kan begitu Pak ya? Zona hijau. Ini kira-kira rumah disewa atau tidak gitu ya. Jadi bingung ya, nanti sayang kalau uang tidak ada, kan nggak mungkin ujuk-ujuk diadain yang positif. Nah, saran saya sih mungkin nanti ditambahin sama Bu Haji Intan. Saran saya sih karena PPKM ini bersifat darurat, karena pencairannya pun itu bisa panjar, jadi masih bisa di-setting di rekening desa, Pak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pencairannya ini lebih ke tindakan, Pak. Lebih ke tindakannya atau ke pencegahannya. Tadi salah satunya adalah pemberian honor ke petugas-petugas posko. Terus misal lebih ke pemulihan ekonominya, misal ada kan di situ di inmennya itu kalau nggak salah pemberian seperti sembako dan lain-lain itu kalau nggak salah. Terus pemberian alat-alatnya sama apa tuh yang kayak tembakan itu saya nggak tahu. Terus desinfektan dan lain-lain. Nah, lebih ke tindakan pencegahannya mungkin Pak Lurah yang bisa dicairkan. Kalau posisinya di wilayah tersebut zona hijau, kecuali daerah menetapkan desa tersebut menjadi zona merah atau zona desa yang warning terhadap COVID. Itu mungkin Pak Lurah. Mungkin Bu Haji bisa menambahkan di sini, silakan. Iya, kalau untuk sewa ya, Pak Lurah, sewa rumah untuk isolasi gitu ya mungkin? Ya, betul Bu. Rumah isolasi, apakah dicairkan atau tidak kalau posisinya zona hijau? Betul, ya. Jadi kalau memang di anggarannya ada kegiatan untuk sewa rumah isolasi, itu saran saya dicairkannya itu setelah kejadian, maksudnya setelah apabila keadaannya memang mendesak dan kebetulan di wilayah di Pagedangan Ilir membutuhkan rumah isolasi, nah itu baru pencairan, baru dilaksanakan pencairannya. Jadi silakan. Kalau sewa biasanya bisa nggak usah harus bayar di muka kan ya, jadi bisa dilaksanakan dulu. Yang penting bisa membantu korban-korban yang terpapar, nanti bisa dicairkan setelahnya gitu. Jadi uangnya jangan dulu diambil. Pencairannya itu setelah ada benar-benar setelah terjadi dan memang harus dilaksanakan sewa rumah itu, karena kalau misalnya kalau uangnya diambil dulu nanti pengembalian adanya, tapi kalau misalnya uang ada di rekening ya supaya memang tidak apa-apa belanja tidak terduga itu tidak harus direalisasikan semua, karena kan namanya juga tidak terduga keadaan mendesak, jadi boleh tidak terserap semua. Gitu mungkin. Terima kasih Bu Haji tambahannya, masukannya. Bagaimana Pak Lurah? Oke, siap. Jadi ya terima kasih. Jadi intinya yang rumah sewa segala itu mah bisa dipending dulu untuk pencairannya ya. Kalau ada kejadian baru menyusul. Lebih aman begitu Pak. Jadi lebih aman pada saat terjadi saja gitu. Bisa kepake. Nah, masalahnya PPKM ini, Mbak, ini banyak yang jadi jangan sampailah itu ya Pak Lurah. Mendingan nanti pengajuannya secara definitif kan lebih enak ya, ada jelas. Kalau misal Bu Haji bisa dijelaskan, karena ini sewa menyewa, jadi kepala desa bisa membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik rumah. Ini berlaku dengan teman-teman yang lain. Mungkin di situ nanti ketika perjanjian ini ada klausul atau pasal bahwa kalau rumah ini tidak ada kejadian bahwa rumah ini tidak dibayar, misal. Itu salah satu isi dari perjanjian tersebut. Itu ada kok di
di apa namanya di peraturan tentang pengadaan barang desa di desa. Itu bisa juga Pak Lurah, silahkan dibuat perjanjian kerjasama. Ya. Itu boleh kok, sah-sah saja. Pak izin, kalau untuk SPJ-nya harus ada surat keterangan dia kena positif corona atau seperti apa itu? Kalau misalkan kita terjadi lah, kalau misalkan terjadi apa SPJ-nya itu selain kwitansi, apakah emang ada surat dari kesehatan atau puskesmas yang menyatakan bahwa dia terpapar? Nah kalau untuk itu kan itu sebagai bukti pendukung saja Pak. Nanti silakan aja dilampirkan bahwa pasien tersebut positif COVID-19. Itu sebagai pendukung saja sih Pak. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Selanjutnya kita coba simulasikan bagaimana cara penagihan. Ini yang teman-teman yang paling suka nih, yang paling dinantikan. Rindu si Pak Kades itu di RPD-nya, bukan di sebelumnya ya. Oke, semoga teman-teman sehat semua. Jadi nanti kita mohon izin admin kecamatan nanti ke depan jam kerjanya ditambah menjadi 24 jam Pak. Karena teman-teman desa ini RPD-nya biasanya dimasukinya jam 12 malam. Ya, oke, kita coba buat simulasinya. Nah, sebelum kita ke simulasi, saya di sini akan coba membuat estimasi pembuatan SPP, ya. Nah, kita buat simulasi dulu SPP. Saya contohkan salah satu desa. Betul ya, teman-teman semua? Oke, saya contohkan. Misal di sini kita akan membuat SPP Hildap. Nah, sini mohon izin Pak Haji Yani Cirupak, saya pinjam siswedesnya, nanti silakan nanti dihapus kembali, sudah diposting ya. Nah, belum ada tagihan. Belum ada tagihan. Nah, kita simulasikan cara membuat SPP kegiatan yang secara definitif dan panjar. Nah, ini mohon izin dari teman-teman dari kecamatan, mohon diperhatikan karena tagihannya itu nanti ada dua Pak. Satu panjar, satu definitif. Panjar itu adalah kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kegiatan yang menggunakan SPP definitif itu adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, khusus untuk kegiatan yang menggunakan definitif, salah satunya adalah penghasilan tetap, tunjangan BPD, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa, BOP, RT, RW, dan yang bersifat honor, baik itu narasumber, dan lain-lain, kecuali upah. Upah itu boleh menggunakan panjar. Supaya mohon admin kecamatan juga, teman-teman desa juga, tolong dipahami. Nah, sekarang kita coba SPP definitif. Nah, dalam membuat SPP di sini, kita harus bisa kita harus bisa mengkira-kira berapa kira-kira tanggal uang masuk. Contoh misal, nah Jumat kemarin atau Jumat tanggal 19 kemarin uang masuk. Nah, bagaimana cara membuat SPP-nya? Boleh di hari Jumat tanggal SPP-nya, atau di hari Senin tanggal SPP-nya,
atau di hari Senin tanggal SPP-nya, mulai di hari Senin tanggal SPP-nya, atau 2 hari setelah uang masuk. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Nah, jadi jangan terburu-buru membuat SPP kalau uangnya belum masuk ke rekening desa. Itu harus disesuaikan. Nah, saya contohkan di sini, misal uang kemarin masuk di tanggal 19 Maret. Nah, di sini boleh pada saat tanggal 9 Maret, boleh di tanggal 18, 1 hari, jangan terlalu jauh, atau boleh di hari Seninnya. Oke? Nah, misal karena harus cairnya, jadi saya buat di tanggal 9 Maret. Redaksinya tolong di sini dijelaskan. Pembayaran lebih jelas, lebih detail, lebih bunyi lagi redaksinya, sehingga jelas nanti pada saat pertanggungjawaban. Bisa? Biasa ini mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, hati-hati dalam memilih rekening di sini. Nah, tadi, nah ini yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman. SPP sama dengan Sipakades. Nah, di sini kan ada 2. Nah, kita lihat dulu tuh di Sipakadesnya. Satu kegiatan atau 2 kegiatan. Nah, tadi saya buat di 1 kegiatan, ya kan? 2 kegiatan, ada penghasilan tetap dan ada tunjangan. Nah, berarti masing-masing SPP-nya masing-masing, tidak bisa digabung. Ini simpan, tambah. Nah, tanggal ini berarti sebelum tanggal 19. Boleh di tanggal 19-nya, boleh di tanggal 18-nya. Oke, saya buat di tanggal 18-nya. Nah, di sini namanya, silakan namanya kepala desa, nama kepala desa masing-masing. Alamatnya misal desa masing-masing. Nah, di sini kode banknya sudah ada. Kode bank penerima, ini sekarang ini fitur terbaru tambahan. Berarti harus dibuat di menu di sebelum di perencanaannya harus dibuat dulu kode banknya. Ini belum dibuat, mungkin barangkali nanti kode bank. Nah, NPWP silakan ya. Mudah-mudahan benar. Nah, ini sudah menjadi tagihan. Kalau emang sudah ada pajak, kalau ada potongan pajak, silakan untuk dipotong pajak. Nah, fitur yang terbaru di Siskuedes versi P.3 ini ada fitur billing pajak. Jadi teman-teman sebelum menagih itu wajib membuat tagihan ID billing pajak terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini ada pajak. Ya, tagihan pajak di set, sorry. Nah, di sini masukkan kode billing pajak khusus yang definitif. Jadi teman-teman semua selain membuat SPP, billing pajak pun harus sudah terrecord. Nah, nanti aja nggak bisa Pak, karena nanti setiap triwulan nanti teman-teman semua di desa akan dilayangkan surat oleh petugas pajak karena menjadi pajak terhutang. Jadi mohon teman-teman semua kerjanya lebih ekstra lagi, lebih teamwork lagi dengan teman-teman perangkat lainnya agar mudah dan cepat dalam hal pengerjaan ini. Ya, kodenya ID billing pajak itu seperti apa saya nggak tahu. Inilah saya contohkan. Nah, di set, baru simpan. Nah, seperti ini. Kita cetak. Nah, ini. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, tagihan ini
tagihan ini untuk definitif, apa saja sih yang harus dilampirkan? Yang pertama, teman-teman lihat sudah tahu semua. Yang pertama adalah, mulai dari sini dulu. Nah, SPP 1 bisa dicatat teman-teman semua. Nanti persyaratan nanti saya share ya. Di acara nanti saya share apa-apa saja yang harus dilampirkan secara definitif dan apa-apa saja persyaratan secara panjang. SPP 1 ya kan? Nanti akan diupload. Nah, SPP 1, SPP 2 ini. Nah, tentu ini semua harus sudah tertandatangani oleh penanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya adalah SPTB. Ini di sini sudah ada nama-namanya. Nah, baru kalau yang bersifat honor itu tidak usah dilampirkan kwitansi seperti ini. Cukup dengan daftar honornya saja yang sudah ditandatangani. Boleh ditandatangani, boleh tidak untuk yang menerima. Tetapi kalau di bawahnya, kawar keuangan, pelaksana kegiatan, terus apalagi tuh, sekdes, itu wajib menandatangani. Kenapa? Karena kita samakan dengan legalitas yang ada di Permendagri nomor 20 atau di Pergub nomor 5 yang ada di SPP sini. Nah, semua ini wajib menandatangani yang di bawah itu. Nah, untuk tanda terimanya itu tidak usah ditandatangan, itu boleh. Nanti ketika sudah dibayar itu boleh silakan untuk ditandatangani. Itu ya, teman-teman semua. Nah, ini cara membuat SPP ketika uang sudah masuk. Nah, kalau uang belum masuk itu jangan dulu lah, jangan dibuat SPP. Kecuali yang silpa itu silahkan, silpa boleh dibuat. Ini, nah untuk SPP ini. Nah, sehingga nanti ketika sudah, baru kita masuk ke dalam menu RPD. Nah, di sini. Ya kan? Tadi anggarannya kan sama ya. Penghasilan tetap kepala desa dan tunjangan kepala desa. Nah, caranya silakan diklik pinta dana. Nah, di sini ini yang udah apa namanya? Teman-teman tunggu-tunggu. Nah, di sini SPP-nya ada panjang, ada definitif. Ini hati-hati ya. Kalau definitif itu sudah menjadi SPJ. Sudah menjadi dokumen pertanggungjawaban. Nah, kalau pilih panjar, itu nanti akan mengupload SPJ panjar. Jadi teman-teman harus dipahami dulu ketika mau membuat tagihan, apakah definitif atau panjar. Harus sama. SPP sama dengan SIPA Kades. SIPA Kades sama dengan SPP. Itu aja rumusnya. Kita pilih definitif. Bagaimana cara pembayarannya? Karena ini non-tunai, silakan klik non-tunai. Nah, tambah penerima. Nah, di sini nama penerimanya tadi itu Ahmad. Bank tujuannya hati-hati. Ini silahkan diganti lagi. Nomor rekeningnya berapa? Sesuai dengan yang ada di Siskuedes atau sesuai dengan nomor rekening yang akan diterima oleh penerima siltap. Nah, penjelasannya silahkan diisikan pembayaran siltap Kades bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Nominal penerimaannya adalah berapa? Nominalnya tadi 12 juta. Karena ada potongan sebesar 600.000, silakan diketikkan di PPH 21. Ya kan? Nah, terus dokumen yang diuploadnya SPP tadi yang akan akan ditagih oleh masing-masing desa. Oke, saya belum bikin SPP, mohon maaf, saya coba cocokkan lah di sini. Nah, ini, ya kan? Nah, kenapa ini belum bisa di-save? Mungkin ada yang bisa bantu jawab sambil interaktif saja. Silakan, teman-teman semua. Teman-teman semua bisa bantu jawab. Belum ditransfer uangnya. Masih ingat ya? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Nah, kalau gitu, karena belum ditransfer, saya cancel terlebih dahulu. Nah, berarti ketika uang masuk, nanti admin akan otomatis mentransfer. Nah, kenapa hari ini belum ditransfer? Karena yang baru masuk adalah dana PPKM. Ya, nanti malam kita transfer lah untuk PPKM.
Oke, nanti saya sorry, ini bentar ya teman-teman, saya buka dulu. Izin tanya Pak. Ya, mangga. Pak, terkait untuk penyertaan modal itu di input di Sipakan gimana tuh Pak? Penyertaan modal untuk BUMDes Pak. Untuk penyertaan modal BUMDes kan kemarin sudah kita rubah masuk ke bidang 4 di Siskuedes-nya. Kan sudah kita sampaikan waktu itu kan? Izin Pak, Cerumpak. Ya, jadi Pak, kenapa? Terkait ID billing Pak. ID billing yang diinput sekarang kan baru tahun ini ditambahkan ke Siskuedes. ID billing. Nah, ID billing kan ada batas waktu. 1 bulan kalau nggak salah Pak. Seandainya yang terlambat, apakah itu pembayarannya lah gitu? Apa dirubah lagi ID billingnya? Mohon izin Pak ya, ini ID billing pembayaran pajak tidak yang ID billing kan diinput. Pak nanya. Ya. Makanya teman-teman semua, kita harus pandai-pandai dalam membuat SPP. Jangan terlalu panjang, mentang-mentang sekarang nih udah oke semua, dokumen udah oke semua, uang belum ada, tapi SPP setahun sudah dibuat, misal, ya kan? Nah itu hati-hati tuh SPP itu, sekarang karena sifatnya semua final Pak. Jadi ID billing semua itu terrecord semua. Nah, Siskuedes ini sekarang itu sudah terintegrasi ke pajak Pak. Jadi hati-hati dalam membuat kode-kode billing dan lain-lain, gitu ya. Jadi Pak Yani, saran saya sih bisa memungkinkan nggak Pak kalau terlambat? Terlambat apanya dulu nih kira-kira? Kalau terlambat, ya. Kalau terlambat bisa memungkinkan nggak diganti lagi ID billingnya? Kita pembayaran pajaknya kita edit, kita buat yang baru lagi. Bisa diganti Pak Yani. Oke, siap Pak. Lanjut ya. Mohon di mute yang lain. Oke, terima kasih. Makasih Pak Haji. Ya. Terima kasih Pak. Mangga. Desa Gunung Sari tolong di mute. Desa Gunung Sari. Saya lanjut ya, teman-teman semua. Nah, tadi sudah kita transfer. Nah, ini sekarang bisa di mute. Siapa tadi bisa di mute? Oke, teman-teman, lanjut ya. Diklik minta dana. Nah, dananya sudah transfer nih, sudah masuk 500 juta. Kita ketikkanlah kembali di sini. Bank BJB Banten sudah sama, bisa. Nah, ini bisa rekeningnya sembarang dulu saya. Pembayaran Siltap Kades 2000 bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Nama nominal penerimanya 12 juta. Pajaknya 600.000. Ini. Mohon maaf ya, filenya saya pakai file yang lain dulu karena belum sempat tadi mungkin. Nah, kalau sudah ditransfer, dananya masih ada, balance transfernya, ini bisa di-save. Ya kan? Nah, di pengajuan desa sudah tidak ada. Jadi di sini. Nah, sekarang kita cek di pengajuannya. Nah, di sini, di pengajuan desa. Nah, di sini.
Nah, teman-teman, sebelum memposting, mengajukan kepada admin kecamatan, alangkah baiknya dicek kembali, Pak. Diklik file SPM-nya. Nama-namanya, alamatnya betul atau tidak. Karena khawatir, karena ini aplikasi, Pak, digunakan oleh 246 desa, terjadi error. Itu ya, terjadi error. Ini khawatir. Nah, makanya sebelum mengajukan kepada tingkat yang lebih atas lagi, semua dibaca kembali, Pak. Tanggalnya, nominalnya, penerimanya. Nah, barulah ke lampiran SPM-nya. Ini di sini yang paling penting nih. Jumlah diterimanya, jenis transaksinya, lampirannya, dan lain-lain. Ya. Nah, setelah itu baru klik detail dokumennya. Dokumen yang diupload sini ada atau tidak, misal. Ini mohon maaf saya pakai file lain ya. Terus lampiran SI-nya. Silahkan mohon izin. Lampiran SI-nya. Ya, teman-teman semua. Di sini. Nah, setelah itu, kalau sudah oke semua, silakan lakukan posting. Di menu kanan ini ada posting. Diklik posting. Nah, di paling bawah, silakan lakukan posting. Sudah selesai. Tugas desa sudah selesai dalam hal pencairan dana. Nah, langkah-langkah inilah yang oleh teman-teman mungkin sudah biasa ya, kemarin 2020 tahun kita melaksanakan ini, tapi alangkah baiknya teman-teman dalam mengajukan itu lebih hati-hati lagi. Karena saya yakin teman-teman di kecamatan pun, Bapak Ibu yang di kecamatan pun masih masih belum menguasai benar seperti apa, tapi mohon teman-teman desa jangan membuat sulit Bapak Ibu yang ada di kecamatan dengan cara dokumennya dilengkapi semua, apa yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan itu tolong dipenuhi semua, ya. Oke, ini pengajuan dari desa. Nah, selanjutnya setelah diajukan ke kecamatan, baru nanti admin kecamatan akan memeriksa yang ada di pengajuan yang ada di admin kecamatan. Oke, saya masuk pakai akun Pak Camat misal. Nah, mohon izin dari teman-teman kecamatan. Ini sekarang kita sudah masuk di menu kecamatan. Nah, Bapak Ibu yang ada di kecamatan nanti dilihat di pengajuan verifikasi, Pak. Nah, di sini diklik di pengajuan verifikasi. Silahkan dicek, Pak, file SPM-nya benar atau tidak. Nah, ininya benar atau tidak, dokumennya sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah benar, nah dokumen yang mereka upload itu ada di sini, Pak. Dokumen yang mereka upload itu ada di dokumen sini. Ya. Nah, ini lampiran SI-nya. Mohon maaf ini ada sedikit error, nanti saya dibenerin lagi. Nah, kalau sudah oke semua, sebelum Bapak menyetujui, Bapak buat dulu atau Bapak print out dulu file verifikasi ini sebagai kertas kerja Bapak Ibu admin kecamatan nanti ketika akan ditaikkan kepada Kepala Camat untuk ditandatangani SPM-nya. Nah, ini menunya ada di
menu koreksi data RPD yang ada di file verifikasi. Nah, terus setelah oke semua, klik detail dokumen. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu silakan pilih action. Kalau tidak setuju, Bapak cukup mengklik posting, nanti akan masuk di perbaikan data. Nah, teman-teman desa nanti akan memperbaiki data. Nah, kalau oke, Bapak Ibu admin di kecamatan, silakan untuk klik setuju. Oke, kalau sudah, silakan posting. Selesai tugas kecamatan seperti itu, Pak. Jadi, tugasnya tidak terlalu banyak, tapi bagaimana cara kita nanti meriksa dokumen-dokumen tagihan dari desa. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan simulasi SIPA Kades ini. Selebihnya kita interaktif dulu atau kita jeda dulu. Bagaimana teman-teman? Silakan. Silakan. Lanjut. Pak, untuk BUMDes Pak, pencairan Istirahat. Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Silakan. Lanjut. Lanjut Pak, Pencairan lanjut. modal BUMDes Pak. Lanjut Pak. Tanggung liar, nambah liar, tanggung. Lanjut. Cicing, Roro cicing. Patong. Lewen, udah kalah dulu marilah. Patong sedepan bareng ngopi. Monitor Pak, terkait masih pajak nih, belum selesai pertanyaan tadi, bisa disambung kah? Bagaimana? Terkait pajak Pak. Iya, pajak gimana? Di 2020 kebanyakan ya teman-teman ini pada diskusi terkait dengan non tunai itu yang dipotong langsung ke SIPA Kades. Ternyata di BJB-nya kan hampir ya beberapa persen lah. Dan saya pun pernah kejadian gitu, tidak dipotong oleh Bank BJB. Sehingga kami harus bayar kembali. Kita tertagih, kita datangin tetap aja tidak diberikan bukti pembayarannya. Sehingga kan kerugian ada di desa. Sementara kita takut atau khawatir tidak ada ketika ada pemeriksaan disangkanya belum bayar pajak, maka kita bayar lagi, Pak. Nah, pertanyaannya apakah boleh di SIPA Kades itu kita jangan dipotong pajak dulu, manual bayarnya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Secara apa ya? Secara akuntansi sih sebetulnya wajib dipotong Pak, langsung Pak. Sebetulnya, cuma nanti kita selesaikan dengan pihak BJB. Karena gini, kemarin saya ngobrol sama pihak BJB, karena saking banyaknya Pak tagihan itu, jadi mungkin BJB nggak kurang apa ya? Bukan respon apa ya namanya itu, mungkin belum terakomodir saja sih Pak. Tapi mungkin ini jadi catatan kami juga nanti. Mohon izin Bu Intan mungkin nanti bisa disampaikan ke pihak BJB terkait dengan pajak ini. Karena ya betul sekali Pak Haji, ini banyak sekali kejadian teman-teman semua. Pajaknya nggak dipotong, disuruh manual, dan alhamdulillah sekarang lupa untuk bayar pajak. Betul. Betul ya, alhamdulillah ya. Nah, oke lah, nanti kita uruskan dengan BJB. Ada lagi? Ya, koordinasikan Pak. Makasih masukannya. Ya, BJB. Mungkin dari Bapak Ibu di kecamatan terkait dengan admin kecamatan ada? Izin Pak, izin. Silakan Pak Abbas, Resen, sudah Resen, yang lainnya tolong di mute Pak ya. Ya, mohon izin sebentar. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dik-Dik. Saya lebih ke awal lagi ya. Dijelaskan tadi di awal karena untuk SIPA Kades bersifat final input ya. Tapi kita sebagai manusia pasti ada kekeliruan dan kehilapan. Kalau salah ya hindarilah kalau salah. Tapi kalau keliru dan hilap itu tidak dapat dihindari. Untuk penanganan kayak salah input, salah sumber dana atau apa,
tahun 2021 ini apa sama seperti tahun 2020 atau dilimpahkan ke admin kecamatan? Terima kasih, itu aja mungkin. Terima kasih Pak Abbas. Mohon izin terkait dengan tadi kekeliruan, kesalahan dan lain-lain itu insya Allah admin kabupaten nanti yang akan menanganinya Pak Abbas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Dan dari kecamatan, Ibu dari kecamatan Teluk Naga, silakan. Ada pertanyaan? Tadi ada Bapak Rizky. Kira-kira bisa berdiskusi Pak di sini? Silakan, Kecamatan Timur. Ya Pak, untuk penggunaan materai Pak, yang 10.000 itu transaksi berapa juta Pak? Ya, gimana Pak? Di unmute dulu Pak. Izin Pak, untuk penggunaan materai yang 10.000 maksimal transaksi berapa juta Pak? Izin. Materai ya? Saya belum update lagi 5 nih juta terkait ke dengan atas, materai. 5 juta ke atas. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan terkait dengan materai? Karena itu 5 juta ke bawah tidak kena materai. Ya, yang 5 juta oke. ke atas baru kena materai yang 10.000. Sudah dijawab mungkin. Itu bisa menjadi ini ya, bisa dipertanggungjawabkan kan ya? Ya. Oke, ada Kalau lagi? di tingkat kabupaten, Silakan Bu Haji. ya materai kalau di tingkat kabupaten untuk pembelanjaan di bawah 1 juta tidak menggunakan materai. Di atas 1 juta sampai dengan 5 juta. Berapa itu? 10.000. 10.000. 10.000. Tekor Bu Haji, waduh materai. Ya, makanya SPJ-nya. Itu tingkat kabupaten ya, nanti mungkin dikoordinasikan kembali ya untuk desa. Ya, siap. Terubak mau tekor baik. Terus ini mohon izin teman-teman, karena saya lihat beberapa desa ada yang menganggarkan kendaraan ya bagi yang belum menganggarkan. Jadi tolong utamakan aturannya dulu. Jadi jangan kayak beli kacang Pak, beli mobil itu silahkan Bapak baca di KPP-nya, di perbuk barang biasa kami ada. Kalau emang belum tahu atau belum paham, teman-teman dari kecamatan pun atau itu silahkan datang ke DPPD, nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengadakan barang dan jasa yang murni melalui pihak ketiga. Nah ini penting untuk admin kecamatan, tolong ketika ada kegiatan atau belanja yang murni dilakukan oleh penyedia. Nah itu artinya wajib pekerjaannya selesai terlebih dahulu sebelum dibayarkan oleh pemerintah desa. Itu tolong teman-teman semua, mungkin Bapak Ibu di kecamatan lebih paham lah, karena sama halnya dengan tagihan-tagihan yang kayak di APBD juga, seperti itu. Mana yang melalui LS kalau di kecamatan atau APBD, kalau desa istilahnya itu definitif dan panjar. Itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu yang ada di kecamatan nanti. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari kecamatan, Pak Haji Dedi, silahkan kita interaksi saja di sini. Dari kecamatan. Siapa, silahkan. siap. Silakan. Tidak ada? Ya paling terkait pengadaan barang ya seperti mobil ya kendaraan. Kemarin kan sudah dibahas Pak, ada beberapa desa pengen beli beko. Beko. Iya. Luar biasa beli beko. Miliaran itu habis duit. Forum kepala desa pengen patungan Pak, pengen patungan untuk beli beko biar ada di Kecamatan Teluk Naga. Kalau untuk nyewa kan lumayan, tapi kalau misalkan
Kecamatan Teluk Naga dengan forum abdesinya. Sekalian melibus. Eskapator, Pak Edi, eskapator. Dia pengen ada gitu. Nah, kembali lagi kepada regulasi. Kalau untuk ya aturannya sudah jelas ya Pak ya. Untuk membelikan kendaraan itu dengan CC maksimal 1.300 Pak ya. Ya. Bagi yang belum ya, bagi yang gimana belum. Kalau misalkan kepala desa ini punya inisiatif untuk patungan Pak? Oh, tidak ada Pak, tidak ada aturannya patungan. Atau 50 juta gimana Pak? Tidak ada Pak, tidak ada aturannya. Tidak ada kecuali. Nah, bekonya ini beko seperti apa dulu? Kendaraan mobil siaga. Buat terkait tentang sampah juga Pak. Jadi di kali-kali desa itu setiap hari, mingguan itu kepala desa selalu ngegempur sampah Pak. Jadi tidak ada Pak, tidak ada kerjasama antar desa dalam hal pembelian satu alat berat. Karena nanti pencatatan asetnya bagaimana? Masa desa Kampung Melayu Barat kemarinnya aja yang catat misal, atau misal di Teluk Naga yang dicatat setirnya bisa, kan nggak ada yang ke situ Pak. Jadi kalau bisa ya lebih ke penunjangnya saja Pak Edi. Jadi gini, contohnya misal kecamatan yang menyediakan dump truknya, ya kan? Nah, desa itu supportingnya. Nah, supportingnya seperti apa? Misal menyediakan pekerjanya untuk mengeruknya. Nah, nanti kecamatan bisa menyewa misal bekonya, kabupaten apa misal. Nah, itu yang perlu yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Tapi kalau untuk patungan sih tidak ada Pak di aturannya. Karena kita bicara aset. Itu Pak Edi. Ya. Tolong sampaikan. Siap dimengerti Pak. Salam hormat ke kepala desa yang ada di Kecamatan Teluk Naga, itu tidak ada judulnya. Oke? Siap. Ada lagi teman-teman semua? Satu lagi Pak, terkait pengadaan lain untuk secara teknis apakah sama dibeli dulu barangnya baru diupload ke si Pak Kades atau gimana Pak? Iya, betul Pak. Betul Pak, betul. Jadi kalau yang murni pengadaan oleh penyedia, murni oleh pihak ketiga, itu wajib terlebih dahulu barangnya dulu. Itu wajib. Oh, siap. Baru bisa dibayar oleh pemerintah. Dan itu dokumen-dokumen pengadaannya jelas kok ada di peraturannya. Nanti silakan teman-teman kecamatan untuk saling komunikasi dengan teman-teman di BPMPD. Mangga. Ada lagi? Siap. Terima kasih Pak. Waktu kita 15 menit lagi ya teman-teman semua. Mungkin Bu Haji ada tambahan? Mohon izin Pak. Ya, silakan. Tadina kami hendak melibus Pak, tak aja. Tadina hendak melibus, temenangin tadi nggak ada yang mau jadi lah. Macem-macem aja Jayanti mah, ampun. Ceceng botak. LRT, nggak ada LRT. Udah ya. Gimana, ada lagi teman-teman semua? Yang perlu didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, dari kecamatan kira-kira ada? Ada Pak. Boleh tanya Pak? Ya boleh, silakan. Boleh tanya Pak. Pak. Silakan Pak. Ya. Ini dari Kecamatan Sukadiri Pak. Menanya kalau kemarin kan kegiatan fisik Pak ya? Ya. Yang 30 juta kan harus pakai pihak ketiga Pak. Terus gimana? Nah terus kalau itu panjar apakah masih boleh seperti tahun kemarin atau harus definitif dulu? Nah gini Pak, terkait dengan pembayaran di atas 30 juta bukan satu anggaran Pak, bukan satu kegiatan, tetapi ketika SPP atau tagihan nanti ada belanja barang material, barang dan jasa di atas 30 juta itu wajib dinon-tunaikan ke pemilik toko, baik itu panjar maupun definitif. Jadi 30 juta tidak berpatokan kepada anggaran. Contoh misal gini, anggaran kegiatan pembangunan rehab kantor
anggarannya 100 juta. Nah, ini tidak bukan berarti harus non tunai, Pak. Nah, di situ tergantung nanti ketika dia meng-SPJ-kannya seperti apa. Nah, kalau misal Panjar dalam satu rekening belanja bahan material terdapat 100 juta, nah itu wajib dinon-tunaikan kepada CP atau pihak ketiga atau penyedia jasa. Itu, Pak. Nah, kalau definitif, sama halnya dengan yang definitif juga, tergantung SPJ-nya. SPJ-nya kira-kira belanjanya sampai lewat dari 30 juta atau tidak. Seperti itu, Pak. Kalau untuk yang honornya sama juga gitu, Pak? Nah, kalau honor itu semua tunai, Pak. Jadi dipisahkan tagihan antara tunai dengan non-tunai. Upah pekerja pun tunai. Dikecualikan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, mangga. Ada lagi, Bapak Ibu dari kecamatan? Ada lagi, Pak Dikdik dari kecamatan. Siap, Edi, mangga, silakan. Ya, saya dapat WA. Ini honor operator kecamatan ada nggak, Pak Dikdik? Oh, siap. Honor operator nanti yang jawab Ibu Intan. Wajib. Siap, makasih. Siap. Sebentar. Mantap tuh. Ini kewajiban. Honor operator apa? Kecamatan, Bu. Iya, itu kepacamat. PBDS kecamatan. Ya. Di kecamatan aja, Bu ya. Ada personal aja, ada personal. Ada di kecamatan, siap Nilai nanti tala. kondisikan dengan Bapak Ibu camatnya. Ya, tuh Pak Edi sudah dijawab ya. Bisik-bisik aja Pak Camat. Oh, siap. Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman semua planner. Ya, mangga silakan. Mangga silakan. Sebentar, Pak. Ada sebentar. Mohon izin, Pak. Terkait masalah honor untuk PPKM, itu pelaksanaannya kan dari mulai bulan Februari, Pak. Nah, itu kan boleh panjat. Nah, kemudian untuk pelaksanaan yang sudah terlewat di Februari, apakah itu sifatnya definitif, Pak? Untuk yang honor. Oke, terima kasih Bapak Patong. Untuk yang honor PPKM, karena yang tadi sudah terlanjur di Kecamatan Legok, jadi untuk yang lainnya, untuk honor itu dibuat definitif, Pak. Karena pelaksanaan kan dari bulan Februari. Itu dibuat definitif. Ya, Pak Patong. Jadi dipisahkan SPP. Siap. SPP-nya dipisahkan antara definitif dan panjar. Oke. Ada lagi? Siap. Teman-teman semua? Nanya. Ya, silakan. Pak, jika ada kesalahan dalam penginputan si Pak Kades, kalau tahun kemarin kan kita konfirmasinya dengan admin kabupaten. Kalau sekarang masih ke kabupaten atau langsung ke admin kecamatan? Nanti dibantu admin kabupaten Tadi sudah dijelaskan, jadi ketika ada kesalahan-kesalahan itu, silakan hubungi admin kecamatan. Kalau admin kecamatan, nanti kecamatan yang akan meneruskan ke admin kabupaten. Itu tahapannya, mangga silakan. Siap. Terima kasih. Ada lagi? Pak, izin. Kedung Ya, mangga. udah salah Pak inputnya Pak. Pak, ini terkait BUMDes, Pak. Kalau pengajuan untuk permodalan BUMDes, apa aja Pak dokumennya, Pak? Oh iya, terima kasih. Untuk pengajuan permodalan BUMDes, Bang Edi, silakan nanti saya share atau di download Mendagri nomor 20 atau di Perbup nomor 5 tahun 2019. Itu apa saja BUMDes ketika si pengurus BUMDes akan mengajukan BUMDes ke kepala desa dan akan mencairkannya. Dan itu wajib non tunai, Pak. Ada beberapa yang harus ditempuh oleh pemerintah desa dalam mencairkan BUMDes. Nah, itu ya. Nanti kita share. Sudah mencairkan aja. Regulasinya nanti kita akan share, Pak. Mungkin ada lagi, silakan, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk terkait menu di si Pak Kades, yang menu pengembalian udah ada ya belum ya, Pak? Oh, 2020 nanti kita siapkan. Sementara kita percepatan terlebih dahulu untuk pencairan PPKM, jadi masih seperti 2020. Hanya saja prop ada di kecamatan. Nanti kita siapkan. Oke, terima kasih, Pak. Nah, sama-sama. Ada lagi?
Panongan Pak, Panongan. Silakan Panongan masuk. Untuk terkait ID billing Pak, contoh tunjangan BPD, dia itu pakai ID billingnya itu digabung, apa diurai? Kalau seandainya digabung, misalnya kita kan 3 bulan nih, mereka total untuk tunjangan BPD, itu boleh digabung nggak Pak? Oke. Bagus pertanyaannya. Ini yang sering terjadi di teman-teman semua. Ini saya contohkan, saya simulasikan bagaimana cara membuat tagihan yang banyak item. Ya. Nah, seperti ini Pak Wahab. Nih, seperti ini. Tanggal 19. Bisa diperhatikan di layar. Banyak sekali kayak RT RW, kader, ini cara pengetikan saja sih yang perlu di smoothing lagi, dihaluskan lagi, jangan terlalu banyak dokumen. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Ini seperti ini, banyak sekali kemarin juga yang teman-teman semua di sini ketua BPD. Ini salah Pak, yang seperti ini. Di SQDS-nya cukup globalnya saja sesuai dengan daftar honornya, sesuai dengan daftar honor. Jadi bukan perjabatannya atau bukan perorangannya, ya kan? Pembayaran tunjangan BPD Januari sampai dengan Maret 2021. Misal 50 juta. Nah, di sini namanya daftar terlampir. Alamatnya desa masing-masing misal. Nah, rekening banknya daftar terlampir. Ya. Nama bank daftar terlampir. NPWP-nya, NPWP itu dia tadi, desa kan? Ya. Nah, simpan. Selesai. Jadi, Pak Wahab, di tagihan ID billing itu, bisa ini ada, jadi hanya satu Pak, tagihannya di sini. Jadi satu ID billing. Nah, simpan, kurang. Nah, simpan. Selesai. Begitu Pak Wahab dari Panongan. Nah, jadi di Sipakadesnya yang diinput adalah nominal ini Pak. Nah, nanti di breakdown-nya itu di SI, betul nggak? Pak Wahab masih mengikuti? Dari Panongan masih mengikuti? Siapa masih mengikuti Teluk Naga? Panongan tadi yang bertanya? Iya Pak. Paham ya? Paham Pak, paham. Oke, terima kasih. Jadi di breakdown-nya nanti. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman semua? Ada lagi 5 menit Pak. lagi? 5 menit lagi acara Ini kita. kalau misalkan tata cara untuk posting anggaran desa yang sudah diupload di Sipakades dari gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Untuk posting anggaran desa yang sudah diupload di Sipakades, terus selanjutnya gimana Pak? Anggaran desa yang sudah diposting, gimana sih? Iya. Gimana Pak Edi? Tata cara untuk posting, tata cara untuk posting anggaran desa yang sudah diupload di Sipakades. Jadi admin kecamatan untuk posting anggaran teman-teman desa yang sudah diupload, ini tata caranya bagaimana? Tadi Pak Edi belum mengikuti dari awal. Oh, posting di Sipakadesnya Pak. Oh, maksudnya gini Pak Edi, teman-teman desa sebelum memposting Siskuedes oleh kecamatan atau oleh kabupaten, jangan dulu menginput ke Sipakades. Khawatir
si Pak Kades beres, ternyata ada perubahan belanja atau RAB lain-lain seperti itu, Pak. Nah, mohon kerjasamanya teman-teman desa dengan teman-teman yang ada di kecamatan. Itu tolong saling komunikasi, saling intens lagi dalam hal penyusunan APBDes ini. Dan tolong juga untuk kecamatan, pada saat evaluasi dokumennya itu tolong diperhatikan juga. Seperti BA, BPD dan lain-lain. Seperti itu Bang Edi, mungkin Bang Edi sudah lebih tahu ya. Ada lagi? Iya, Pak, siap, paham, Pak. Oke. Gimana Bu Haji Intan? Sudah 5 menit? Sudah 5 menit? Silakan Pak Teguh, ada tambahan? 5 menit lagi Pak Dik-Dik. Betul, Bu. Ya cukup mungkin mengingatkan aja sebelum ke si Pak Kades, sebelum diinput di si Pak Kades, diselesaikan dulu perdes APBDes-nya, dicek kembali, jangan sampai sudah dikirim salah-salah anggaran perdesnya nomor tahun 2021 tapi tentangnya APBDes 2020 itu ada ya kejadian kan. Ya, betul. Jadi kerja 2 kali kalau seperti itu. Jadi sebelum ke si Pak Kades, kalau jika ingin cepat-cepat pencairan perdesnya diperiksa kembali sebelum dikirim ke email. Dan jangan mentang-mentang dikirim email, tidak di hard cover ya, semua tetap dijilid, nanti disampaikan ke kecamatan dan disimpan di kantor desa. Itu aja mungkin mengingatkan kembali. Terus yang sedikit tambahkan Bu Haji, untuk hard cover APBDes tidak sampai ke DPMPD atau gimana Bu Haji? Hard cover? Ya, hard cover APBDes di kecamatan, Pak. Disampaikan di kecamatan dan disimpan di kantor desa. Ya, jelas sekali ya teman-teman admin kecamatan sama teman-teman planner desa. Jadi untuk dokumen-dokumen hard cover itu semua disampaikan di kecamatan. Tolong untuk para planner agar diikuti, dipenuhin semua karena anggarannya itu sudah tertuang di dalam APBDes. Jadi tolong dokumen-dokumen IPPD, LKPPD, terus LPPD itu jangan lupa. Punten kecuali LKPJ ya. Kalau LKPJ kita hard cover-nya sampai ke dinas LKPJ. Untuk LKPJ. Untuk LKPPD itu yang disampaikan kepada Pak Bupati melalui Pak Camat dituliskan kepada DPMPD itu wajib diterima oleh DPMPD. Tolong teman-teman semua kerjasamanya agar tidak ada penangguhan pencairan. Jadi semakin cepat dokumen di teman-teman di bawah, admin kecamatan, admin kabupaten semakin cepat melayani teman-teman semua. Mungkin itu saja Bu Haji. Atau bagaimana? Ini teman-teman saya. Satu lagi Pak. Oh, satu lagi silakan. Enggak. Ya, terkait dokumen 2020, Pak. Ya. Kita kan sebagian ada menyerahkan ke DPMD. Apakah dokumen itu diserahkan lagi ke kecamatan atau cukup di DPMD atau kita ambil atau gimana, Pak? Penarahan. 2020 LPPD ya? Dokumen-dokumen 2020. Ya 2020. Silakan Pak, sampaikan saja ke kecamatan diberikan lagi. Iya, sampaikan saja ke kecamatan juga. Ya. Dan dibuat kita kan sudah kopi menyerahkan ke DPMD. Iya, Pak Yani menyampaikan juga ke Pak Camat Pak untuk arsip di kecamatan. Ya, ngejilidnya jangan cuma 2, jangan cuma 3, Pak. Ya, anggarannya 10 Bu, 10 buku itu. Nah, iya izin, itu. Pak, izin. Sok, mangga. Izin, Pak. Izin, Pak. LKPPD, IPPD, itu hard cover-nya kecamatan aja, biar kecamatan yang menyampaikan ke kabupaten, karena kan adminnya juga sudah ditekan. Ya, betul. Bagaimana kalau seperti itu? Iya, itu betul. Pak Raja, Pak. Sebentar. Izin, Pak Raja, Pak. Sebentar. Betul Pak Patong. Ada kewajiban pemerintah desa menyampaikan kepada Bupati melalui Pak Camat dan diteruskan kepada DPMPD. Mekanisme penyerahan mau orang desa mangga, orang kecamatan mangga. Yang penting ada konfirmasi bahwa dokumen tersebut sudah dibuat.
Ya. Siap, terima kasih. Oke, silakan masuk Raden. Sok, mangga. Izin Pak Rajab, Pak. Mangga. Itu Pak, admin cara ngasupin bunga bank di pendapatan itu hubungi admin gimana itu Pak ya? Makasih. Si Pak Kades, yang si Pak Kades. Cara ngasupin cara masupin pendapatan bunga bank. Cara menginput bunga bank itu di situ keterangannya hubungi admin. Pak Dik hilang. Kenapa, Bu? Tenang, Bu, masih ada. Oh. Ya, ada, Bu. Cara menghubungi admin, gimana tadi? Itu saya lagi nginput pendapatan bunga bank di si Pak Kades, itu di situ keterangannya hubungi admin. Oh, iya ya Pak, belum gitu, Dik. Usernya belum ada. Nih, usernya udah ada Pak Didi. Pak Didi. Ini luar biasa, Bu Haji. Apa namanya? Iya. Belum. Upload saya sama Pak Patong. Nah, ini luar biasa, ini si Pak Kades sudah terisi semua ini, Pak, Bu. Itu yang dari semalam udah ada yang isi penuh. gimana cara nginput si Pak Kades itu APBDes-nya belum diposting. Iya, makanya teman-teman tolonglah. Luar biasa, Bu Haji. Cepat biasa sekarang. Nafsu amat itu si Pato. Posting dulu, Pak Dede. Teman-teman, ini tolong diperhatikan ini penginputannya jangan cepatnya saja, tapi lihat dokumen-dokumen sebelumnya ya. Biar dicek. Ya, oke lah, kita juga perlu pencairan apa segala. Tapi mohon diperhatikan. Khawatir salah. Ini saya cek, Bu Haji, udah terisi semua teman-teman, ini semua nih, boleh. Ya, mohon kepada teman-teman admin kecamatan, berarti apabila ada pengajuan dari desa tapi ternyata desa tersebut belum dievaluasi atau diposting oleh admin kecamatan, agar ditahan dulu ya. Tolak, Bu, tolak. Dari Rajab silakan dicek, di reload, silakan. Sudah ada belum? Di reload silakan. Woi, Sadik. Silakan. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Gimana Bu Haji? Kasih orang itu merumuakan kayak wong ya. Pak, ngopi Pak. Ya, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman para planner dan admin kecamatan. Nanti untuk sesi selanjutnya mungkin kita bisa lebih karena kan si Pak Kades ini masih butuh pengembangan lagi nih, itu seperti tadi masih ada ucapan minal aidin wal faizin itu ya. Itu punya saya, Bu. Yang teman-teman udah enggak, Bu. Oh ya, teman-teman udah enggak. Okay. Itu yang latihan ya. Ya, nanti mungkin lebih ininya kita bisa udah dekat lebaran, Bu Haji. Ya, berarti sudah 1 tahun ya si Pak Kades. Alhamdulillah, Bu. Sudah happy birthday. Panjang umur berarti ya, alhamdulillah. Amin. Nanti tanda-tanda ya. Teman ulang tahun ini, Bu. Haulnya harus gede-gedean ini. Iya, harusnya ulang tahun ini si Pak Kades. Kades udah pahit. Sebelum ditutup, mohon teman-teman bisa angkat tangannya, pakai jempol, pakai apa, kita buat dokumentasi. Oke, semua. Semua. Boleh semua. Terima kasih ya. Boleh ya? Terima kasih. Oke. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Bu Haji, closing, mangga silakan. Ya, untuk admin kecamatan yang sudah bergabung, terima kasih. Selamat tahun si Pak Kades. Siap, Bu, siap perintah terus. Ini saya tidak. Sudah Bu Haji. Nanti malam kita tempur.
Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu dari kecamatan. Terima kasih atas kehadirannya di meeting ini. Lain waktu nanti kita adakan lagi pertemuan seperti ini lebih intens lagi. Semoga Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang sehat walafiat, dengan kondisi yang fit. Salam kepada keluarga, salam kepada pimpinan Bapak Ibu sekalian. Selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.